Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur buat hari yang baru yang diberikan Tuhan bagi kita umat yang dikasihinya. Mari kita meluangkan waktu untuk beribadah sejenak. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu dapat bekerja di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Yesaya mencatat bagaimana komitmen Tuhan kepada hamba-Nya yang bernama Yakub. Pertama, Tuhan senantiasa meneguhkan status Yakub sebagai hamba Tuhan yang telah dipilihnya sendiri, atau hamba pilihan Tuhan. Dalam 3 ayat pertama kitab Yesaya pasal 44 ini saja, kata hambaku disebut 2 kali. Dan kataku pilih juga disebut 2 kali. Kedua, Tuhan selalu meneguhkan pilihannya atas Yakub. Hal ini terlihat dari firman-Nya, Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau, di Yesaya 44 ayat 2. Ketiga, Tuhan selalu menjanjikan pemeliharaannya atas hamba pilihannya. Elmer L. Towns menyebut hal itu sebagai konsekuensi dari Tuhan yang adalah Sang Tuhan Adonai yang bertanggung jawab atas kehidupan para hamba-Nya. Mengenai janji pemeliharaan, Tuhan berfirman, Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Yaitu di dalam Yesaya 44 ayat 3. Keempat, yang paling menarik, Tuhan berkomitmen untuk memberkati anak cucu hamba-Nya. Janjinya, Aku akan mencurahkan rohku atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian yang ditekankan dalam teks kita hari ini. Janji ini bukan hanya untuk Yakub, tetapi juga untuk kita yang juga adalah hamba-Nya. Soal keselamatan memang urusan pribadi, tidak diwariskan. Tapi Tuhan memiliki suatu rencana yang indah akan memberkati dan memakai anak cucu keturunan dari hamba-Nya. Setiap kita merupakan hamba Tuhan. Jika kita sebagai seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Dia, percayalah bahwa keturunan kita, anak cucu kita akan diberkati. Yang penting, pastikan dulu bahwa anak cucu yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita, dalam iman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, tetap memelihara kehidupan mereka. Kemudian, yakinilah janji Tuhan tadi, bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas anak cucu kita. Maka jangan heran jika anak cucu hamba Tuhan seringkali dipakai dan dipanggil oleh Tuhan secara luar biasa. Lantas, bagaimana sikap kita selanjutnya? Tetaplah setia melayani sebagai hamba Tuhan, sampai Tuhan memanggil kita ke sisi-Nya. Percayalah bahwa anak cucu kita akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan dengan caranya. Dan yang pasti, tetaplah mengimani janji Tuhan yang mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering.
dan Dia juga yang mencurahkan Roh kepada keturunan kita dan berkat Tuhan atas anak cucu hamba-Nya. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi kami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk mempercayai Engkau satu-satunya Allah dan memelihara kehidupan kami serta kehidupan keluarga kami masing-masing. Ajarilah kami untuk senantiasa meyakini firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami senantiasa bersyukur dan memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Tetaplah Engkau yang senantiasa memimpin kami di jalan yang Engkau kehendaki, memberkati setiap hal yang kami kerjakan, menyertai kehidupan kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, agar hari-hari kami senantiasa menjadi berkat di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tuhan